Hai Jesiers, kamu sedang berada di channel yang menyajikan fakta-fakta unik yang ada di Alkitab. Dalam episode kali ini, kita akan membahas sebuah tempat bernama Yizreel. Yizreel dalam bahasa Ibrani disebut Yizrael, artinya Allah, El, menabur, atau Allah akan menaburkan benih. Yizreel dalam kota kuno di Israel disebut beberapa kali dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama. Termasuk ke dalam wilayah suku Isakar dan kemudian termasuk wilayah kerajaan Israel Utara. Menurut kitab 1 Raja-Raja, istana Raja Ahab di Yizreel terletak dekat dengan kebun anggur Nabot. Sebelum terpecahnya kerajaan Israel, kota ini merupakan kampung halaman Ahinoam, istri Raja Daud. Yizreel juga adalah nama beberapa orang yang tercatat di Alkitab. Di antaranya adalah salah seorang keturunan Yehuda, mungkin leluhur penduduk Yizreel atau seorang penghuni yang terkemuka, putra Nabi Hosea melalui istrinya Gomer, Hosea 1 ayat 3-4. Dewasa ini, Yizreel dianggap sama dengan Zerin atau Tel Yizreel, letaknya sekitar 11 km di sebelah utara timur Laut Yenim atau En Ganim. Tepat di sebelah tenggaranya terdapat sedeteran bukit batu kapur berbentuk bulan sabit yang secara turun-temurun dianggap sama dengan Gunung Gilboa. Di sebelah barat terdapat Bukit Tabor yang indah menjulang. Tempat penggalian modern terletak di bukit rendah ujung selatan sisi timur lembah Yizreel di bagian utara Israel. Arkeolog David Ussiskin dan John Woodhead percaya bahwa Yizreel merupakan sebuah benteng markas tentara kavaleri Raja Ahab. Selama paruh kedua abad ke-10 sebelum Masehi, Yizreel menjadi tempat kediaman Raja Ahab dari Israel dan penerusnya, Yehoram, walaupun sebenarnya Samaria lah ibu kota kerajaan utara. Di kebun anggur Nabot dekat istana di Yizreel, Nabi Elia menyampaikan penghakiman dari Tuhan atas keluarga Ahab. Nubuat itu tergenapi. Yehu membunuh putra Ahab, Raja Yehoram, lalu menyuruh agar mayatnya dilemparkan ke ladang Nabot. Istri Ahab, Izabel, dimangsa oleh anjing-anjing pemakan bangkai di Yizreel sewaktu ia dilemparkan dari jendela atas perintah Yehu. Ke-70 putra Ahab dieksekusi oleh para pengasuh mereka di Samaria dan kepala mereka ditaruh menjadi dua tumpukan di gerbang Yizreel. Orang-orang terpandang, kenalan-kenalan dan imam-imam Ahab di Yizreel tidak ada yang selamat. Nama Yizreel yang mengandung nubuat yang Hosea berikan atas perintah Tuhan kepada putranya melalui Gomer menunjukkan bahwa perhitungan akan diadakan dengan keluarga Yehu, bahwa Allah akan membuat keluarga itu tersebar. Waktu untuk mengadakan perhitungan dengan keluarga Yehu tiba sewaktu Canggah atau anak dari cicit Yehu, yaitu Zakaria, dibunuh setelah memerintah selama 6 bulan dan Salum sang pembunuh merebut tahtanya. Dengan demikian, berakhirlah dinasti Yehu. Sekitar 50 tahun kemudian, pada tahun 740 sebelum Masehi, sewaktu kerajaan utara jatuh ke tangan Assyria dan penduduknya dibawa ke pembuangan, kekuasaan kerajaan keturunan Israel dihentikan sepenuhnya. Pada waktu itu, busur Israel, yaitu kekuatan militernya, sama sekali dipatahkan. Nubuat itu telah menunjukkan bahwa hal itu akan terjadi di lembah Yizreel, mungkin karena Assyria memperoleh kemenangan telak di tempat itu. Akan tetapi, melalui nabinya Hosea, Tuhan juga menunjukkan makna bagus nama Yizreel. Dengan mengumpulkan kembali sisa orang Israel dan Yehuda, lalu membuat umatnya kembali ke negeri mereka, Tuhan akan menaburkan benih, membuat mereka berlipat ganda di sana. Bandingkan dengan Zakaria 10 ayat 8-10. Daerah geografis yang dicakup oleh lembah Yizreel adalah kepada lembah yang membentang ke arah tenggara dari kota Yizreel di daerah Isakar sampai ke Bet Shean di tepi barat lembah Yordan. Tetapi, dewasa ini sebutan lembah Yizreel juga digunakan untuk mencakup lembah di sebelah barat Yizreel, yaitu lembah Esrelon atau bentuk Yunani dari nama Ibrani Yizreel. Karena itu, dalam arti luas, lembah Yizreel mencakup seluruh dataran dari pegunungan Karmel sampai ke sungai Yordan. Kota Yizreel atau Zerin terletak di tepi tempat berbatu-batu yang menurun, sehingga dari kota itu seseorang dapat melihat seluruh bagian timur lembah Yizreel yang membentang ke arah tenggara sepanjang hampir 19 km dan selebar kira-kira 3 km. Pada zaman Yosua, daerah ini dikuasai oleh orang Kanaan yang memiliki kereta-kereta perang yang berperalatan lengkap dan kuat. Di lembah Yizreel ini juga, Gideon dan 300 anak buahnya menyaksikan tangan Tuhan menyelamatkan mereka ketika pasukan musuh yang terdiri atas orang Midian, orang Amalek, dan orang dari timur saling menyerang karena bingung.
Belakangan, sewaktu menghadapi musuh mereka, orang Filistin, pasukan Israel di bawah pimpinan Raja Saul berkemah dekat mata air di Yizreel. Setelah itu, dari Yizreel datang laporan tentang kematian Saul dan putranya Yonatan. Yizreel dan daerah sekitarnya kemudian menjadi bagian wilayah yang dikuasai putra Saul, Isi-Bosyet. Dan selama pemerintahan Salomo, daerah yang ditugaskan kepada Baana, seorang pejabat daerah, mencakup dataran Yizreel yang subur. Demikian fakta Alkitab tentang Yizreel. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di-like dan kasih komen kamu di bawah. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru dari kami. God bless you!